Selamat siang, guys. Ini seperti biasa rutinitas pagi saya di farm selaku tim lapangan dari manajemen untuk cek kondisi si broiler yang dulu mungil-mungil, sekarang sudah 11 hari makan. Bobotnya juga sudah lumayan karena ini waktu datang dia bobotnya kecil ya guys ya, dia cuma 36 gram dan uniformity-nya juga agak kurang waktu itu DOC-nya, jadi perlu ada sedikit treatment supaya dia bisa rata, tumbuhannya kerataannya bisa membaik di umur yang lebih besar gitu. Ini salah satu wincil effect ya teman-teman semuanya. Wincil effect itu efek dingin yang dirasakan oleh ayam karena kita menggunakan close house. Jadi terpaan angin itulah yang membuat si ayam-ayam ini dingin. Cuman kalau kita berpikir logika kan, kalau dingin kenapa dikasih angin? Nah, kalau nggak dikasih angin dapat oksigen dari mana kan, seperti itu. Cuman ya itulah toleransinya dari kandang close house, pasti ada spot-spot ayam yang kedinginan karena kita pakai sistem tunnel. Jadi tunnel itu ventilasi hanya dari depan dan exhaust itu full di belakang semua. Itu kandang tunnel. Jadi yang dekat dengan air intake atau yang bisa disebut dengan cooling pad itu rata-rata ayamnya akan dingin. Itu ini belum sampai ke cooling pad karena usianya baru 12 hari, 11 hari makan, jadi bobotnya juga baru tadi pagi 314 gram. Itu belum kuat ya guys ya, belum kuat untuk menerima toleransi dari terpaan angin yang disebabkan oleh efek exhaust fan, karena di situ wincilnya sangat tinggi kalau di dekat air intake gitu. Ini saya berada di sekat depan. Ini nanti sore akan kita lakukan vaksinisasi ND ya, ND Revac ND. Di sore hari kita menggunakan sistem spray karena dari perusahaan tersebut harus menggunakan spray. Dulu sempat menggunakan oral untuk Gumboro, cuman sekarang karena di sini alhamdulillah kita jauh, semoga yang di sana-sana juga teman-teman semua dijauhin dari Gumboro, jadi kita cuma pakai ND itu guys. Ini saya akan ke sekat tengah untuk lihat sekat belakang seperti apa. Ini kalau kita kurangin anginnya, misal kita cuma pakai satu kipas di siang hari, yang belakang itu akan penting, dia akan mangap. Satu kepanasan, yang dua dia akan kurang oksigen. Jadi mending kita kalau siang, kalau saya biasanya, saya pribadi lebih mementingkan asalkan sirkulasi nyaman, nggak pengap. Juga ayam segini itu walaupun ini ngumpul-ngumpul seperti ini, dia itu akan tetap makan. Kalau jamnya dia makan, waktunya makan, dia tetap makan minum, karena ayam umur 3 hari ke atas itu sebenarnya udah bisa ngatur suhunya sendiri. Cuman kalau malam-malam sampai kedinginan nggak bagus juga, karena di situ ayam akan relatif ngumpul. Misalnya gini akan spot-spot kayak gini. Ini kena wincil juga. Terus di pojok-pojok sana itu kenapa larinya ke pojok, karena di bagian pojok itu titik mati angin ya, biasa disebut dengan kalau orang-orang kandang titik mati angin. Jadi anginnya itu sangat minim di kanan kiri kandang, dan yang kenceng itu paling kenceng di tengah. Makanya kalau di depan sekat sini ini di tengah ini nggak ada ayamnya, karena ayam belum terlalu kuat untuk menahan efek pincit, jadi dia lari ke samping kanan dan ke samping kiri
gitu ya guys ya. Oke, kita akan lanjut ke tengah dan kita akan lihat suhunya berapa di tempron sana. Oke guys, saya sudah di sekat tengah. Ini ada tempron. Kita lihat, kita coba lihat suhu sensor 1 dan 2 itu berapa. Sensor 1 302, sensor 2 yang belakang 306. Itu relatif ayamnya akan lebih menyebar yang belakang. Ini yang tadi saya bilang di awal video, salah satu treatment untuk meratakan pertumbuhan dari yang kecil. Jadi yang kecil kita kumpulkan di sini sama teman-teman ABK juga. Nanti kita selektif lagi nih. Yang gede mana, yang tetap kecil mana. Jadi yang udah gede itu akan kita keluarin. Yang kecil akan tetap di sini gitu. Untuk pengambilan nanti di penjaranya. Ini dingin ini. Juga sekarang itu suhunya di bulan Juli ya. Kalau di Banjarnegara itu suhunya relatif lebih dingin. Titik terdingin setiap tahun itu di bulan Juli dan Agustus. Tapi kalau udah menginjak Agustus, karena bentar lagi itu udah dekat dengan September, itu dingin, cuman nggak terlalu kering gitu. Ini dingin siang, kering, jadinya kelembabannya paling 75 ini. Di malam aja saya ukur itu cuma 75. Paling kalau siang misalnya selisih 10%, berarti 60%. Paling 60% kalau dengan kecepatan angin itu di sana 6 kipas, kecepatannya paling enggak biasanya kalau misal ada selisih itu kan nggak jauh ya guys ya, cuman mungkin 0,3 atau mungkin selisihnya. Kalau biasanya saya ngitung kalau 6 kipas itu sekitar di tengah sini, kalau kita ukur ya pakai kestrel atau anemometer kecepatan angin, sekitar 1,5 meter per second, bahkan lebih, karena inletnya, air intake-nya yang depan belum saya buka full gitu. Ini juga efek dari suhu luar yang dingin ditambah dengan mincil, akhirnya ini nih ayamnya kumpul. Tapi nggak apa-apa karena ayam itu adalah aves ya, aves animal, jadi dia berdarah panas. Jadi memang kebutuhannya dia dingin gitu. Ketika brooding dia membutuhkan hangat, ketika udah besar dia membutuhkan dingin karena darahnya itu panas. Beda dengan hewan lainnya seperti reptil dan lain-lain, dia kan berdarah panas. Jadi kalau kedinginan dia mati. Kalau ini enggak. Kalau karena yang tadi saya bilang juga untuk 3 hari ke atas nih, misal contoh nih 11 hari makan itu bulunya udah tumbuh walaupun tipis-tipis ya. Ayam broiler itu kalau bagus tuh kayak gini nih, tipis-tipis bulunya tumbuh tuh, bulat, badannya bulat. Dia udah bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Jadi kalau kedinginan itu dia bisa ngatur sendiri walaupun ngumpul, tapi jamnya makan kayak manusia, misal lapar ya dia makan, terus haus ya dia tetap minum itu. Itu tadi ada penambahan kipas gerak guys ya. Jadi bagi kalian semua itu kalau pakai bibit ini strainnya strain Cobb, tapi tidak semua strain Cobb ya, tergantung dari karakter DOC-nya. Itu jangan takut sama angin ya guys ya, karena angin itu sumber oksigen, sumber kehidupan untuk ayam yang di kandang close ini. Karena kita untuk di sini ayam-ayam yang di sini itu bernafas itu cuma melalui exhaust fan. Itu ibaratkan itu seperti jantungnya kandang itu exhaust fan. Jadi kalau kita mengurangi exhaust fan, kita jalan minimum ventilasi yang tidak pas dengan hitungannya, maka masalah-masalah akan terjadi seperti ayamnya lemas, terus matinya akan banyak, terus ayamnya penting, kelembabannya naik, itu akan timbul berbagai masalah gitu. Jadi lebih baik agak ngumpul nggak masalah, yang penting ayam masih ada yang gerak, masih ada yang minum, masih ada yang makan, itu tandanya aktif. Dia sudah bisa toleransi terhadap efek wincil yang dihasilkan exhaust gitu ya. Inilah salah satu
lika-liku ya, lika-liku di kandang klosos. Kalau yang sudah biasa di kandang dia akan paham. Jadi ya itu ada plus minusnya, karena kita melakukan exhaust fan ada efek sampingnya juga buat ayam-ayam. Oke guys, mungkin sekian dulu. Besok akan ada video lagi tentang ayam dan kandang klosos. Jadi bagi kalian nih teman-teman yang punya modal, punya uang berlebih ya, itu bisnis ini sangat menjanjikan sih bagi saya, karena enak kalau kita sudah tahu cara beternaknya, kita tahu apalagi sekarang ada manajemen ya. Jadi misal teman-teman investor semua punya uang, terus malas ribet, tinggal bangun kandang aja, terus tinggal kita lobby dengan kemitraan. Terus nanti misalkan tidak mau ribet lagi, itu ada manajemen yang mengelola gitu guys. Jadi sudah tidak kayak dulu ya, dulu kan di kandang bau ini itu sebagainya. Kalau sekarang udah klosos. Ini pun dari lingkungan sekitar ini paling jaraknya berapa ya, 150 meter paling, udah ada rumah lagi, dan itu tidak pernah komplain guys, karena memang tidak bau sama sekali. Oke, sekian. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share kalau video saya bermanfaat atau vlog saya bermanfaat. Thank you.